Halo semuanya, baik lagi di Sony Johannes Channel, tempat di mana kisah kriminal, misteri, dan horor nyata akan menemani malam kalian. Malam ini, gue akan membahas kasus kejahatan yang paling menyeramkan di era 90-an. Sampai-sampai kasus ini jadi sebuah urban legend di daerah Probolinggo, Jawa Timur, yaitu kasus Mbah Jiwo. So, siapkan mental kalian, karena cerita kali ini benar-benar di luar nalar. Bagi anak-anak di desa Kandang Jati, aroma kerak nasi goreng mentega adalah simbol kehangatan. Dan aroma itu selalu berasal dari dapur rumah Mbah Sujiwo yang kerap disapa Mbah Jiwo. Beliau merupakan seorang nenek sebatang kara yang dikenal paling lembut dan ramah di desa. Hingga suatu malam di tahun 1992, desa itu menyadari bahwa iblis terkadang tidak berwajah menyeramkan. Dia bisa saja berwujud seorang nenek yang selalu tersenyum ramah di depan pintu rumahnya. Bagaimana cara kita mengenali seorang monster? Apakah mereka yang memiliki wajah menyeramkan? Ataukah mereka yang memiliki tatapan mata yang penuh dengan kebencian? Ternyata tidak, gengs. Dalam sejarah kriminal paling kelam di Indonesia, monster seringkali memakai topeng yang paling kita percayai. Contohnya, seperti wajah seorang nenek yang sangat ramah, nenek yang selalu menyapa tetangganya, nenek yang tangannya selalu terbuka untuk memeluk anak-anak kecil, dan nenek yang dapurnya selalu mengepulkan bau harum makanan kesukaan cucunya. Kisah ini bukan sekedar cerita seram untuk menakut-nakuti anak kecil sebelum maghrib. Namun, ini adalah cerita lengkap dari sebuah peristiwa nyata, sebuah investigasi psikologis tentang bagaimana kesedihan mendalam yang tidak terobati bisa membusuk dan berubah menjadi kepribadian yang haus akan darah. Kembali ke tahun 1980-an, sebuah desa bernama Kandang Jati yang terletak di Kabupaten Probolinggo. Di masa itu, desa ini adalah definisi dari ketenangan. Rumah-rumah warga yang belum memiliki pagar tinggi, serta hubungan antar tetangga yang terikat akan rasa kekeluargaan yang erat. Di sana, hidup seorang wanita lansia bernama Sujiwo. Warga setempat memanggilnya dengan nama Mbah Jiwo. Mbah Jiwo hidup sebatang kara. Dia tidak menikah, tidak memiliki suami, dan tidak memiliki anak kandung. Namun kesepiannya itu tampak tidak membuat Mbah Jiwo menjadi orang yang pahit. Di mata warga sekitar, dia adalah sosok yang sangat hangat. Dia sering membantu tetangga, dan rumahnya juga selalu terbuka untuk anak-anak kecil di kampung tersebut. Hubungan darah terdekatnya hanyalah kakak kandungnya sendiri, serta keluarga kecil dari sang kakak. Mbah Jiwo juga menganggap anak-anak dari kakaknya sebagai anaknya sendiri, dan ketika cucu-cucu dari kakaknya lahir, dialah orang pertama yang akan memeluk mereka, memperlakukan mereka layaknya cucu kandung sendiri. Bagi Mbah Jiwo, keluarga kakaknya adalah jangkar warasnya di dunia ini. Namun, manusia memiliki batas rapuh yang seringkali tidak terlihat dari luar. Pada pertengahan tahun 1980-an, kakak kandung Mbah Jiwo satu-satunya tempat dia bersandar itu meninggal dunia. Dan disinilah awal dari gangguan psikologis Mbah Jiwo dimulai. Kehilangan adalah hal yang lumrah dalam kehidupan manusia. Kita semua pernah berduka. Warga desa memahami jika di beberapa bulan pertama, Mbah Jiwo itu sering terlihat menangis dan mengurung diri. Itu adalah reaksi yang normal atas sebuah kedukaan. Namun bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, itu tidak kunjung padam. Duka itu justru menumpuk menjadi sesuatu yang berbahaya. Mbah Jiwo mulai menarik diri secara total dari kehidupan sosial. Senyumannya yang ramah yang dulu selalu menghiasi wajahnya itu menghilang. Dia berubah menjadi sosok yang sangat dingin dan pemarah. Warga desa juga sering melihat Mbah Jiwo duduk sendirian di teras rumah menatap kosong ke jalanan sambil berbicara sendirian. Kita harus mengingat ya gengs, konteks waktu peristiwa ini adalah akhir tahun 1980-an di sebuah desa terpencil di Indonesia. Kayak istilah skizofrenia, psikosis, atau depresi klinis adalah kosakata yang asing yang tidak pernah menyentuh telinga warga desa. Bagi masyarakat saat itu, perubahan perilaku Mbah Jiwo hanya dikategorikan ke dalam dua hal. Yang pertama yaitu kurang iman, dan yang kedua stres. Karena ketidaktahuan ini, tidak ada bantuan medis yang diberikan kepada Mbah Jiwo. Warga hanya bisa melihat dari jauh. Dan lama-kelamaan, gangguan di dalam kepala Mbah Jiwo memanifestasikan diri menjadi tindakan-tindakan agresif. Emosinya sangat tidak stabil. Di satu hari dia bisa diam membatu, di hari lain dia bisa mengamuk tanpa alasan. Mbah Jiwo pun mulai berani menghadang jalan, teriak, bahkan memukul ibu dan anak kecil yang kebetulan lewat di depan rumahnya. Desa yang tadinya aman kini diselimuti rasa cemas karena Mbah Jiwo mulai dirasa mengganggu ketertiban sekitar. Dan warga desa yang kehabisan cara akhirnya menerapkan sanksi sosial baginya. Karena Mbah Jiwo ngamuk tak terkendali, warga menghukumnya dengan cara memasukkan Mbah Jiwo ke dalam bak mandi umum untuk mendinginkan kepalanya. Sosok nenek yang dulu disayangi kini telah bergeser statusnya menjadi psikopat desa yang dijauhi dan ditakuti.
Di tengah malam yang gelap, bagi kesehatan mental Mbah Jiwo, sebuah titik terang tampaknya muncul pada tahun 1987. Itu saat salah satu keponakan Mbah Jiwo, pasangan Haryanto dan Eni Deningsi, yang tinggal di desa yang sama dikaruniai seorang bayi perempuan yang sangat cantik. Anak itu diberi nama Faridatul. Bagi Mbah Jiwo, kelahiran Farida seolah menjadi sosok penghibur bagi jiwanya yang sempat mati. Dia sampai mengatakan bahwa Farida adalah cucu kesayangannya. Ajaibnya, setiap kali Farida berada di dekatnya, sifat agresif Mbah Jiwo itu tiba-tiba mereda. Dia kembali menjadi nenek yang lembut dan penyayang. Sampai pada tahun 1992, Farida tumbuh menjadi bocah berusia 5 tahun yang aktif, polos, dan sangat menyayangi Mbah Jiwo. Anak kecil itu belum mengerti apa itu gangguan jiwa. Yang Farida tahu, Mbah Jiwo adalah neneknya yang selalu punya waktu untuknya. Setiap sore sepulang bermain atau sebelum pergi mengaji, Farida sering mampir ke rumah Mbah Jiwo. Dan di sana, Mbah Jiwo selalu membuatkan makanan kesukaannya, yaitu kerak nasi goreng. Warga desa sempat bernapas lega. Mereka mengira kalau kehadiran Farida adalah obat mujarab yang berhasil menyembuhkan kegilaan Mbah Jiwo. Mereka tidak pernah tahu bahwa di dalam kesunyian kepala Mbah Jiwo ada suara-suara aneh yang sedang berbisik, menunggu momentum yang tepat untuk berteriak. Malam itu, tahun 1992, seperti rutinitas biasanya, Farida yang sudah berusia 5 tahun pergi ke musola dekat rumahnya untuk mengaji. Nah, jarak antara rumah Farida, musola, dan rumah Mbak Jiwo itu sangat dekat, hanya berkisar belasan hingga puluhan meter. Biasanya, pada jam 8 malam, lantunan suara anak-anak mengaji di musola itu akan berhenti dan Farida akan langsung berlari pulang ke rumah orang tuanya. Namun pada malam itu, jam dinding di rumah Haryanto sudah melewati angka 8, sekitar pukul 8.30 malam. Nah, anaknya Farida itu belum juga pulang. Awalnya Haryanto dan Eni mengira mungkin Farida hanya sedang asik bermain bersama teman-temannya di pelataran musola. Namun ketika waktu mendekati pukul 9 malam, rasa cemas berubah menjadi kepanikan yang dingin. Haryanto berjalan menuju musola kosong. Lampu musola juga sudah dimatikan. Dia bertanya ke rumah teman-teman mengaji Farida. Namun jawaban mereka semua sama. Farida udah pulang dari tadi, Om. Lalu kabar hilangnya Farida itu menyebar dengan cepat di lingkungan desa. Warga desa Kandang Jati langsung keluar dari rumah mereka, mencari Farida menggunakan obor, bambu-bambu, dan lampu senter seadanya. Mereka mulai menyisir setiap jengkal desa, memeriksa selokan, naik ke kebun-kebun bambu, memeriksa sumur tua, hingga mengetuk rumah-rumah di perbatasan desa. 1 jam, 2 jam, 3 jam, hingga pencarian itu berlangsung kurang lebih sampai selama 6 jam, geng. Namun hasilnya nihil. Farida seolah-olah lenyap di telan bumi Probolinggo. Hingga waktu menunjukkan pukul 2 dini hari, keputusasaan mulai melanda. Sang kepala desa yang saat itu bernama Pak Riwut memimpin sekelompok warga untuk memeriksa satu tempat yang belum dicari, yaitu rumah Mbak Jiwo. Karena logikanya saat itu rumah Mbak Jiwo hanya berjarak kurang lebih 15 meter dari rumah orang tua Farida. Jadi kayaknya nggak mungkin banget kalau Farida tersesat di sana. Namun karena tidak ada pilihan lain, akhirnya Pak Riwut melangkah ke halaman samping rumah Mbak Jiwo. Di sana terdapat area dapur terbuka, kayak sebuah desain rumah di zaman itu, di mana tungku perapian berada di luar atau di bagian belakang rumah yang semi terbuka. Pak Riwut berjalan di antara tumpukan kayu bakar dengan suasana yang sangat sunyi. Lalu, sebuah ketidaksengajaan yang mengerikan pun terjadi. Kaki Pak Riwut menyenggol sebuah baskom berukuran besar yang terletak di dekat tungku. Dan baskom itu tidak dibiarkan terbuka, melainkan ditutup rapat menggunakan tampah, yaitu sebuah anyaman bambu berbentuk bulat yang biasa digunakan untuk menampi beras. Awalnya, Pak Riwut nggak berpikir macam-macam. Mungkin itu hanya berisi makanan atau cucian pakaian. Namun rasa penasaran menuntun matanya untuk melihat lebih dekat. Di bawah sorot lampu senter yang remang-remang, dia pun melihat ke celah antara baskom dan tampah bambu tersebut. Dan ternyata, di dalam kegelapan baskom itu, ada sesuatu yang mencuat keluar. Sebuah jari-jari kecil, yaitu tangan seorang anak kecil, gengs. Melihat kejadian itu, Pak Riwut syok membeku. Jantungnya berdegup begitu kencang, hingga dia bisa mendengar suaranya sendiri dalam kepala. Ini saya nggak salah lihat, Dan. Dia pun mengalihkan pandangannya ke dekat tungku dan di sana tergeletak sepasang sendal jepit kecil yang sangat dia kenali, yaitu sandal milik Faridatul. Pak Riwut pun berlari ke pintu depan rumah Mbak Jiwo. Dia menggedor pintu itu dengan seluruh kekuatannya yang tersisa. Warga pun mulai berkerumun di belakangnya, merasakan kalau ada sesuatu yang gak beres. Pintu pun terbuka, dan di balik pintu berdirilah Mbak Jiwo. Tidak ada ekspresi ketakutan di wajahnya. Bahkan tidak ada kepanikan karena rumahnya didatangi warga pada pukul 2 pagi. Hanya wajah datar, kosong dan tanpa ekspresi. Pak Riwut langsung menunjuk ke arah dapur luar dan berteriak dengan suara serak.
Apa yang kamu lakukan kepada Farida? Kenapa sendalnya ada di sana? Apa isi baskom itu? Mbah Jiwo sempat mengelak. Dia menggelengkan kepala dan berkata dia nggak tahu apa-apa. Namun Pak Riwut dan warga sudah tersulut emosi. Mereka terus mendesak menuntut jawaban jujur dari nenek tersebut. Dan di depan belasan saksi mata, di tengah malam yang gelap itu, Mbah Jiwo menghela napas pendek dengan nada yang sangat tenang, bahkan terlalu tenang. Tanpa ada getaran emosi sama sekali dan tanpa ada air mata. Dia mengucapkan kalimat yang seketika mencabut seluruh kehangatan di desa itu. Memang saya yang menyembelih Farida. Mbah Jiwo langsung dibawa saat itu juga ke kantor polisi. Sebelum warga murka dan main hakim sendiri. Dan di ruang interogasi, di hadapan para penyidik, barulah tabir kegilaan psikologis Mbah Jiwo tuh terbuka sepenuhnya. Apa yang dilakukan dalam rumah itu sebelum fajar tiba adalah sebuah kekejaman psikopat yang berada di luar nalar manusia sehat. Mbah Jiwo menceritakan kronologinya dengan sangat runtut. Dia mengaku bahwa setelah selesai melaksanakan sholat isya, ada suara-suara gaib di dalam kepalanya yang bergaung. Menurut pengakuannya, ia mendengar ada suara yang berkata begini. Kamu harus makan daging anak-anak. Di tengah pergulatan batinnya melawan suara itu, tiba-tiba terdengar ketukan di pintunya yang ternyata itu adalah Farida cucunya yang baru pulang mengaji. Kehadiran Farida pada malam itu menjadi pemicu utama dari sebuah tragedi. Mbah Jiwo pun membuka pintu, menyuruh Farida masuk dan dengan suara lembut seorang nenek, dia berkata, Farida, kamu telentang di sini ya, Mak. Nah, Farida yang berusia 5 tahun yang menaruh kepercayaan 100% pada neneknya tanpa curiga sedikit pun langsung berbaring terlentang di atas lantai rumah Mbah Jiwo. Begitu tubuh mungil itu berbaring, Mbah Jiwo langsung mengambil sebuah pisau dapur yang tajam dan menyerang leher cucunya sendiri, gengs. Kacau banget ini cuy. Dan kengerian tidak berhenti sampai di situ. Dalam dokumen penyelidikan, terungkap sebuah detail yang sangat memilukan. Saat serangan pertama terjadi, Farida tuh nggak langsung tewas. Dalam kondisi lemas berlimbah cairan merah, bocah kecil itu menatap wajah neneknya dan sempat melontarkan satu pertanyaan terakhir. Nah, kenapa saya dibunuh? Anjir, nggak tega gue, gengs. Sebuah pertanyaan polos dari korban yang merupakan cucu kesayangannya sendiri. Bukan yang membuat Mbah Jiwo tersadar, justru memicu Mbah Jiwo menjadi gelap mata. Setelah memastikan Farida tidak lagi bernyawa, Mbah Jiwo melakukan tindakan yang melampaui batas kemanusiaan, gengs. Dia mengangkat jasad Farida, mendekapnya, dan membawanya berjalan keliling ruangan tamu seolah-olah sedang meminang seorang bayi yang sedang tertidur. Setelah ritual aneh itu selesai, dia meletakkan kembali jasad Farida di lantai tanah. Lalu Mbah Jiwo mulai memotong-motong tubuh mungil itu, gengs. Gak tanggung-tanggung. Tubuh Faridatul itu dipotong jadi 79 bagian. Mbah Jiwo bahkan menguliti jasad tersebut, memisahkan daging dari tulang dan kulitnya secara rapi. Dan proses mutilasi ekstrim ini memakan waktu berjam-jam hingga selesai sekitar pukul 10 malam. Setelah semua potongan tubuh itu dicuci bersih di bawah kucuran air, Mbah Jiwo berjalan ke dapurnya. Dia mulai mengulek bumbu-bumbu gulai. Pada polisi, Mbah Jiwo dengan jujur mengakui apa rencananya pada malam itu. Dia berkata, saya ingin mengadakan pesta malam ini. Saya ingin memakan gulai daging itu sambil dangdutan. Anjir, sakit jiwa nih nenek. Satu-satunya alasan mengapa kanibalisme ini tidak terjadi adalah faktor waktu. Warga desa dan kepala desa berhasil menemukan baskom, tempat penyimpanan potongan tubuh tersebut pada pukul 2 dini hari. Bertepatan saat Mbah Jiwo baru selesai menyiapkan bumbu dan hendak menyalakan tungku perapiannya. Jika warga terlambat beberapa jam saja, malam itu akan menjadi malam kanibalisme paling mengerikan dalam sejarah Jawa Timur, gengs. Melihat kondisi kejiwaan pelaku yang gak normal ini, pihak kepolisian Probolinggo saat itu menyimpulkan bahwa Mbah Jiwo mengidap gangguan jiwa yang sangat berat. Tidak ada catatan publik mengenai persidangan formal atau hukuman penjara untuknya. Rekam medis dan jejak keberadaannya ditutup rapat oleh otoritas terkait. Hanya cerita dari mulut ke mulut yang membuktikan bahwa Mbah Jiwo menghabiskan sisa hidupnya di dalam dinding-dinding tinggi rumah sakit jiwa hingga dia meninggal dalam kesunyian. Kedua orang tua Farida, Haryanto dan Eni, mengalami trauma psikologis yang sangat parah, geng. Dikabarkan sang ayah itu tidak mampu menelan makanan apapun selama berbulan-bulan. Setiap kali dia melihat hidangan di meja makan, pikirannya secara otomatis mengingat visual 79 potongan tubuh putrinya sendiri yang hendak dijadikan gulai oleh neneknya, gengs. Dan penyesalan terbesar dari seorang ayah adalah dia rela anaknya harus meninggal karena sakit atau takdir lain
asalkan bukan dengan cara sesadis itu di tangan orang yang mereka percayai. Seiring berjalannya waktu, tragedi berdarah tahun 1992 ini perlahan bergeser dari fakta hukum menjadi sebuah cerita rakyat, sebuah urban legend. Di era 90-an hingga awal 2000-an, nama Mbah Jiwo diadopsi oleh para orang tua di kawasan Probolinggo dan sekitarnya untuk menakut-nakuti anak mereka agar tidak bermain di luar rumah saat maghrib tiba. Namun kini kita tahu kebenarannya, bahwa Mbah Jiwo itu bukan hantu. Dia bukan lembut atau momok yang keluar dari kegelapan hutan. Mbah Jiwo adalah sebuah pengingat pahit tentang bagaimana sebuah gangguan mental yang diabaikan oleh lingkungan sekitar digabungkan dengan duka yang membusuk dapat mengubah seorang manusia menjadi monster yang paling nyata. Gue Sony Johannes Channel, terima kasih sudah menyimak investigasi kali ini hingga selesai. Tetaplah waspada dengan lingkungan di sekitar kalian. Dan sampai jumpa di cerita misteri berikutnya. Bye.